Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Astuti dari Teknik Informatika 5B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Alat Sistem Cerdas untuk Strawberry pada Greenhouse berbasis Android Internet of Things. Pertama, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat petunjuknya sehingga saya dapat menyelesaikan pembuatan presentasi ini. Semoga melalui PowerPoint ini, kita dapat lebih mudah memahami dan mengenal konsep greenhouse untuk pertumbuhan stroberi. Mari simak bersama dan nikmati informasi yang disajikan. Tanaman stroberi populer di seluruh dunia, dan untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat, produsen dan ilmuwan bekerja sama dalam sistem adaptif. Tantangan utama adalah budidaya yang ekonomis dan berkelanjutan karena penggunaan pestisida berlebihan. Solusi datang dari Internet of Things atau yang biasa dikenal dengan IoT, yang memungkinkan pemantauan jarak jauh melalui greenhouse dengan sensor seperti pH meter, suhu, dan kelembaban DHT11. IoT membantu mengoptimalkan pertumbuhan stroberi. Meski demikian, masih perlu pengembangan teknologi lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi dan ketersediaan data secara online. Tujuan penelitian ini adalah menciptakan sistem yang adaptif untuk memastikan pertumbuhan stroberi yang baik dan berkelanjutan. Lalu di sini ada identifikasi masalah, meliputi tantangan pertumbuhan tanaman seperti stroberi yang sulit dihadapi karena kondisi iklim yang tropis dan tidak ideal. Lalu keterbatasan pemantauan dan pengendalian kondisi lingkungan tanaman secara efisien dan jarak jauh. Dan yang terakhir, kendala dalam pengukuran faktor-faktor kritis seperti pH tanah, suhu, kelembaban udara, dan kelembaban tanah secara real time. Di sini ada beberapa rumusan masalah seperti bagaimana kepopuleran stroberi sebagai buah konsumsi global dapat dijelaskan oleh kemampuannya untuk tumbuh dalam berbagai iklim. Lalu, bagaimana kolaborasi produsen dan ilmuwan dalam memperluas produksi stroberi menciptakan sistem adaptif untuk pertumbuhan buah dengan kondisi spesifik di setiap wilayah. Yang ketiga, bagaimana IoT diterapkan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan pemantauan pertanian, khususnya pada stroberi. Dan yang terakhir, bagaimana penerapan greenhouse meningkatkan kualitas pertumbuhan dalam produktivitas tanaman stroberi, serta bagaimana interaksi dengan teknologi IoT. Di sini ada 4 manfaat penelitian. Pertama, peningkatan produksi dan kualitas stroberi. Penelitian ini berpotensi meningkatkan produksi dan kualitas buah stroberi dengan mengoptimalkan kondisi pertumbuhan melalui kontrol suhu, kelembaban, dan cahaya dalam greenhouse. Lalu ada pemantauan jarak jauh yang efisien. Sistem yang dikembangkan memungkinkan pemantauan jarak jauh kondisi tanaman, menghemat waktu dan tenaga para petani. Mereka dapat mengakses dan mengelola data dengan mudah melalui perangkat mobile atau laptop. Yang ketiga, pendeteksi pertanian berkelanjutan. Implementasi Internet of Things atau yang biasa disebut dengan IoT membantu mengurangi penggunaan bahan kimia, pertanian, dan pestisida, mendukung pertanian yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, ada inovasi teknologi pada budidaya tanaman. Penelitian ini menghadirkan inovasi dengan mengintegrasikan sensor pH meter, suhu, dan kelembaban DHT11. Ini memberikan solusi terkini dalam manajemen pertanian, membuka potensi untuk pengembangan lebih lanjut dalam bidang ini. Di sini terdapat 3 tujuan penelitian. Pertama, implementasi IoT di budidaya stroberi. Mengimplementasikan teknologi Internet of Things atau yang biasa dikenal dengan IoT dalam budidaya tanaman stroberi di lingkungan greenhouse di wilayah tropis, khususnya di Ciwidey, Jawa Barat. Yang kedua, pemantauan dan kontrol jarak jauh.
Menyediakan sistem yang memungkinkan pemantauan dan kontrol jarak jauh terhadap kondisi lingkungan tanaman, meliputi suhu, kelembapan tanah, dan tingkat keasaman air. Dan yang terakhir, meningkatkan produktivitas dan kualitas panen. Meningkatkan produktivitas pertanian dengan memanfaatkan IoT untuk mengoptimalisasi lingkungan pertumbuhan stroberi, menargetkan peningkatan kualitas hasil panen, mengurangi kerumitan dalam pengelolaan lingkungan pertanian melalui otomatisasi dan pemantauan yang efisien. Lalu di sini ada beberapa kajian teori seperti sistem cerdas. Sistem cerdas menggunakan kecerdasan manusia dalam interaksi dengan lingkungan. Ini melibatkan pelatihan, pengingatan, dan pengolahan data. Untuk tindakan yang tepat, diterapkan dalam tanaman stroberi melalui perintah pemrograman. Sistem ini memfasilitasi pengambilan keputusan cepat. Implementasi sukses di berbagai lembaga menunjukkan efektivitasnya dalam eksekusi tugas yang sebelumnya hanya bisa dilakukan manusia. Lalu ada Internet of Things atau IoT. IoT itu seperti jaringan pintar yang bisa bikin perangkat komunikasi, misalnya nyala, matiin, alat elektronik atau baca sensor. Sistem ini bisa diatur secara manual atau otomatis, dan datanya yang terkumpul disimpan di server buat ditampilin jadi info berguna. IoT juga nyambungin berbagai mesin dan perangkat keras dengan elemen-elemen seperti perangkat fisik, koneksi, internet, dan cloud server yang bantu kelola data dan buat keputusan. Lalu ada greenhouse atau rumah kaca. Rumah kaca adalah struktur bangunan yang dirancang khusus untuk mengontrol faktor-faktor seperti cahaya, suhu, kelembaban udara, dan arus udara, sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan tanaman. Berfungsi sebagai perlindungan dari cuaca ekstrim, serangan hama, dan penyakit. Lalu di sini ada Remote XY. Remote XY itu adalah salah satu aplikasi Android yang gampang buat antar muka. Bisa akses lewat situs remoteXY.com. Tidak ribet, desainnya bisa langsung dari situs tanpa perlu install aplikasi. Pakai visual block programming, jadi tinggal tarik drop simbol saja buat desain layar tanpa harus pusing-pusing ngoding. Lalu ada pengumpulan data. Pengumpulan data kita melalui observasi, wawancara, studi pustaka. Observasi melakukan pengamatan langsung aktivitas di dalam greenhouse tanaman stroberi. Untuk wawancara, berinteraksi dengan ahli budidaya tanaman stroberi untuk validasi data dan mendapatkan pengalaman langsung. Dan yang terakhir, studi pustaka. Studi pustaka mengumpulkan informasi dari referensi jurnal terkait budidaya tanaman greenhouse, teknologi IoT, dan perancangan sistem berbasis Android guna mendukung kerangka penelitian. Pemahaman mendalam terhadap konsep-konsep tersebut akan menjadi dasar untuk merancang solusi yang efektif dan inovatif. Lalu di sini ada tahapan metode, berawal dari analisa, desain, pengkodean, pengujian, lalu pemeliharaan. Next, hasil penelitian. Seperti metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data, termasuk observasi langsung pada greenhouse tanaman stroberi, wawancara dengan ahli budaya, dan studi pustaka dari sumber-sumber terpercaya. Lalu ada metode pengembangan aplikasi. Metode pengembangan aplikasi mengadopsi model waterfall dengan tahapan analisis, kebutuhan, perancangan sistem, pengkodean menggunakan Arduino IDE dengan Remote XY, pengujian fitur, dan penerapan pemrograman pemeliharaan. Lalu yang terakhir ada flowchart.
Flowchart menggambarkan alur kerja sistem dimulai dari sumber tegangan pada greenhouse hingga pengendalian otomatis kondisi tanaman melalui sensor dengan monitoring dan kontrol menggunakan aplikasi remote XY pada perangkat seluler. Next, di sini ada kesimpulan. Penelitian ini mengimplementasikan IoT untuk meningkatkan budidaya tanaman stroberi di greenhouse. Sistem cerdas pada greenhouse memungkinkan pemantauan dan kontrol jarak jauh terhadap kondisi lingkungan tanaman. Pemantauan parameter lingkungan, perancangan prototipe greenhouse, dan penggunaan perangkat keras seperti Arduino Uno dan sensor DHT11 juga berhasil dilakukan. Pengujian melibatkan evaluasi pemantauan parameter, otomatisasi perangkat penggerak, dan penilaian kinerja sistem dalam konteks pertanian. Yang terakhir, ada harapan. Harapan dari penelitian ini melibatkan upaya optimalisasi pertumbuhan tanaman stroberi, peningkatan produktivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya melalui implementasi sistem cerdas berbasis Arduino Internet of Things. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertanian berkelanjutan. Semoga solusi yang dihasilkan mampu menjawab tantangan pertanian modern dengan efektif dan berkelanjutan. Terima kasih.